Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar matematika. Pastinya buat kalian yang menonton video ini, kalian yang suka dan cinta dengan matematika. Oke, pada video kali ini saya akan membahas materi di bab statistik, yaitu tentang pengertian dasar statistik dan penyajian data. Sebelum ke materi, buat teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe, like, komen ya. Oke, yang pertama tentang pengertian dasar statistik, yaitu ada datum, data, statistik. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kalian pernah menemukan suatu keterangan-keterangan baik berupa angka atau objek untuk mengambil atau menentukan keputusan. Dari keterangan-keterangan tersebut disebut dengan data, sedangkan kalau masing-masing keterangan itu disebut dengan datum. Jadi data merupakan bentuk jamak dari datum, atau kumpulan datum disebut dengan data. Kemudian data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Kalau data kuantitatif itu data yang berupa angka, sedangkan data yang kualitatif data yang bukan berupa angka atau berbentuk penggambaran suatu objek. Kemudian dari kumpulan-kumpulan keterangan baik angka maupun objek itu memiliki ukuran-ukuran yang mewakili data yang disebut dengan statistik. Kemudian yang kedua yaitu sampel dan populasi. Kita misalkan akan melakukan sebuah penelitian ke sekolah X. Kemudian yang diteliti pastinya nggak semuanya ya. Kita ambil satu kelas untuk diteliti. Jadi yang dimaksud populasi adalah semua warga satu sekolahnya. Kemudian sampelnya adalah kelas yang diteliti. Misalkan kita akan meneliti kelas 10A. Berarti sebagai sampelnya itu adalah kelas 10A. Jadi paham ya antara perbedaan populasi dan sampel. Populasi semua satu sekolah, kemudian sampelnya yaitu dalam kelas yang diteliti. Kemudian tentang penyajian data. Kalau penyajian data mungkin kalian di SMP sudah pernah ya tentang kayak penyajian data dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram batang atau dalam histogram begitu. Jadi untuk lebih jelasnya silahkan simak video berikut ini, jangan di skip ya. Semangat. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang statistik, yaitu pengertian dasar statistik dan penyajian data. Tapi kalau untuk yang pengertian dasar statistik sudah dijelaskan di awal ya. Jadi langsung aja ke penyajian data. Setelah pengumpulan data, maka langkah berikutnya yaitu melakukan penyajian data. Misalkan ya, kalian mengumpulkan data-data berat badan siswa dalam kelas kalian, gitu ya. Kemudian penyajian data sangat penting supaya data mudah dipahami dan mudah untuk disimpulkan. Ada beberapa bentuk dalam penyajian data, diantaranya yaitu dalam bentuk tabel, kemudian diagram batang, diagram garis, dan nantinya kita akan membahas tentang diagram lingkaran. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang tabel, diagram batang, dan diagram garis. Misalkan diperoleh datanya seperti ini. Misalkan di kelas kalian yang berat badannya 40 kilo, itu ada 10 siswa. Kemudian yang beratnya 41 kilo ada 12 siswa dan seterusnya, begitu ya. Jadi disediakan sebuah tabel, kemudian akan membuat diagram batang dan diagram garis. Cara membuat diagram batang mungkin kalian sudah pernah ya di SD ataupun di SMP. Jadi silakan ingat-ingat kembali caranya seperti apa. Jadi 40 kilo ya, 40 itu ada berapa? Ada 12 ya. Berarti seperti ini ya, ada 10, 40 kilonya ada 10. Jadi seperti ini. Ada 10 ya. Kemudian yang 41 kilo
itu ada 12. Seperti ini ya. Kemudian yang 42 kilo itu ada 15. Kemudian 15 ya kepanjangan. Kemudian ada 15, kemudian yang 43 kilo itu ada 18. Nah, jadi sisi yang mendatar seperti ini adalah berat badannya, atau yang pertama, kolom pertama itu ditaruh di sumbu X-nya, kemudian frekuensinya diletakkan di sumbu Y-nya, begitu ya. Sedangkan kalau untuk diagram garis hampir sama caranya seperti ini. Yang 40 kilo 10 siswa, berarti seperti ini ya. 40 kilo 10 siswa, kasih titik. Kemudian berikutnya yang 41 kilo itu 12 siswa. Next berikutnya seperti ini. Paham ya? Kemudian setelah terbentuk seperti ini, kalian hubungkan setiap titiknya dari yang pertama sampai yang terakhir. Begini ya, cukup mudah ya. Lanjut contoh berikutnya. Misalkan tabelnya tabel tinggi badan siswa ya. Ini dalam sentimeter. Jadi langsung kita ke gambar diagram batangnya. Yang pertama, untuk tinggi 150 ada 10 orang. Kita buat seperti ini. Ingat ya, urutkan dari yang paling kecil ke yang terbesar untuk angkanya. Jangan sesuai yang di sini, tapi urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang pertama 150 cm ada 10 siswa. 150 ada 10 siswa, berarti di sini ya. Kita tarik seperti ini ya. Oke. Kemudian yang 155 ada 8 siswa. Oke, begini. Kemudian yang 160 itu ada 20 siswa, berarti 20 siswa. Begini ya. Kemudian yang terakhir yang 165 itu ada 12 siswa. Ya, cukup paham ya, gampang ya untuk membuat diagram batang. Kemudian untuk ke diagram garisnya caranya sama kayak yang tadi, berarti untuk 150 ada 10 siswa, titiknya di sini ya. Kemudian 155 ada 8 siswa, 8 siswa, 8 siswa. Kemudian yang 160 ada 20 siswa, ada 20 siswa. Kemudian yang 165 ada 12 siswa. Berarti di sini. Berarti setelah ketemu seperti ini, lalu hubungkan dari yang data awal 150 ke 155, kemudian ke 160 dan kemudian ke 165. Cukup mudah ya. Berikutnya ke diagram lingkaran. Jadi untuk membuat diagram lingkaran bisa menggunakan persen atau bisa menggunakan derajat ya. Kalau persen pastinya dikali dengan 100%, dan kalau derajat pastinya dikali dengan 360 derajat. Jadi yang pertama kita akan mencari yang persen, karena yang pertama kita jumlahkan dulu semuanya ini, semua frekuensinya ada berapa. 10 tambah 8, 18 tambah 20 yaitu 32, tambah 12 sama dengan 50. Nah, karena frekuensinya itu ada 50, maka lebih mudah itu menggunakan persen, karena 50 itu bisa kelipatan 100 ya, jadi lebih mudah ya. Jadi kita menggunakan persen. Menggunakan persen yang mudah. Kemudian cara yang pertama kita lihat tinggi badan yang pertama yaitu 150. Maka semuanya ada berapa? Ada 10 siswa dibagi dengan total siswanya ada 50, kemudian dikali dengan 100% sama dengan, kayaknya lebih mudah ya. Kemudian 100 bagi 50 2. 10 kali 2 sama dengan 20%. Yang kedua lanjut yaitu 155
ada 8 siswa dibagi dengan jumlah siswanya dikali dengan 100% sama dengan 100 dibagi 50 itu ada 2 sama kayak ini, dikalikan hasilnya 16%. Berikutnya yang 160 yaitu ada 20 siswa dibagi 50 dikali dengan 100% sama dengan berapa? 100 dibagi 50 itu 2, 20 kali 2 sama dengan 40%. Kemudian yang terakhir itu 165, jumlahnya ada 12 per 50 dikali dengan 100% sama dengan berapa? Dibagi ya, sama masih 2 ya, masih 2 sama dengan 24%. Setelah seperti ini, kalian baru membuat diagram lingkarannya. Nah, 20%, 40%, 16 dan 24. Kalau ini kan setengahnya kan pasti 50% ya. Kalau seperti ini 50% ya. Kalau seperti ini pasti 25 gitu kan, karena di sini ada 20%, ya kan? Jadi kita akan seperti ini. Set. Nah, ini yang 20%. 20% berapa? 165. Gini kan? Kemudian 40% pasti 2 kalinya ini ya. Oke, ini kan tadi kan 20, sisanya 30, berarti 40%-nya nambah 10 di sini. Di sini berarti yang 40% 160 cm. Kemudian tersisa 24 sama 16. Jadi di sini yang 16 155 dan yang di sini 165. Itu kalau untuk diagram lingkaran. Pokoknya kalau untuk diagram lingkaran, cara menghitung ininya, kalau kelipatan 100 menggunakan persen, ketika jumlahnya kelipatan dari 360 maka menggunakan derajat, begitu ya. Oke, cukup mudah. Contoh soal, berikut adalah data jumlah SMA di 5 kota. Buatlah diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Disajikan sebuah tabel. Jadi yang pertama kita akan mencari si diagram batangnya ya. Jadi diagram batangnya untuk kota A terdapat 150 SMA. Berarti terdapat 150 SMA. Begini ya. Kemudian kota B terdapat 200 SMA. 200 SMA. Kemudian kota C-nya yaitu terdapat 100 SMA. 100 SMA. Kemudian kota D-nya 50 SMA. 50 SMA. Dan kota E-nya 100 SMA. Ini ya. Oke, cukup mudah ya. Kemudian untuk diagram garis sama berarti kota A-nya 150, kemudian B-nya 200, B-nya 200, C-nya 100, C 100, kemudian dari 50 itu E-nya D 50 dan E-nya 100. Kemudian hubungkan dari yang pertama dari kota A, kota B, kota C, D, E. Paham ya? Kemudian membuat diagram lingkaran. Yang pertama jumlahkan semuanya ada berapa SMA. 150 tambah 200, 350, 450, 500 dan 600. Jadi ada 600 SMA dalam 5 kota. Nah, 600 ini boleh menggunakan persen ataupun boleh menggunakan derajat ya. Karena tadi sudah menggunakan persen, sekarang kita coba akan menggunakan yang derajat. Jadi untuk kota A itu terdapat 150 SMA dibagi dengan total SMA-nya ada 600 dikalikan dengan 360 derajat. Caranya biasanya nolnya sama dicoret, sama-sama dicoret, jadi habis ya. Tinggal 36 dibagi dengan 6. 36 bagi 6 sama dengan 6.
maka sama dengan 15 dikali dengan 6, yaitu 90 derajat. Kemudian untuk kota A-nya, kota B-nya itu ada 200 SMA dari 600 SMA dikali dengan 360 derajat. Maka sama kayak tadi caranya, coret nolnya habis, ini dibagi juga ya, 6, jadi 20 kali 6 sama dengan 120 derajat. Next ke kota C-nya sama dengan 100 dibagi dengan 600 dikali 360 derajat sama dengan nolnya coret 36 bagi 6 jadi 60 derajat. Next kota D-nya ada 50 SMA. 50 per 600 dikalikan dengan 360 derajat sama dengan, dibagi lagi, nolnya habis, coret 36 bagi 6 jadi sama dengan 30 derajat. Yang terakhir E-nya sama dengan 100 dibagi 600 dikali 360 derajat sama dengan, ini nolnya habis ya sama ini ya. Kemudian 36 dibagi 6 yaitu 6, jadi tinggal berapa? 60, sama kayak yang ternyata ya. Setelah itu kita membuat lingkaran. Ya, di sini yang seperempat yang mana? Ini ya, ini seperempat ya, siku-siku ya, terus 90 derajat. Jadi kita buat seperti ini, di setengah lingkaran, ini seperempat lingkaran. Berarti ini untuk yang A. Kemudian 60 nya ini kan 90. Jadi kalau seperti ini di sini 60 ya, 60 itu C. Kemudian sini juga 60 berarti E. Berikutnya 30 sama 120. 30 pasti lebih kecil ya. 60 sama, kita hapus, 60 sama 30 kan 90. Seperti ini. Ini yang 60 itu yang C, ini yang D, ini yang 120 yang D. Jadi begini bentuk diagram lingkarannya. Cukup mudah ya.